Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas 22 Pendidikan Kewarganegaraan mata kuliah wajib kurikulum Universitas Sumatera Utara. Pada tugas project MKWK Fair kali ini kami akan melakukan kegiatan fokus group discussion atau FGD di mana kami akan berdiskusi tentang judul yang kami angkat yaitu peran mahasiswa untuk memerangi penyakit sosial dalam masyarakat. Saya akan membacakan aturan selama FGD berlangsung yaitu sebagai berikut. Yang pertama, moderator dan narasumber harus sopan dalam berbicara dan bersikap selama FGD dilaksanakan. Yang kedua, narasumber menyampaikan argumen atau pendapatnya satu persatu dengan dipersilakan terlebih dahulu oleh moderator. Dan yang terakhir, semua narasumber harus menyampaikan pendapatnya tanpa terkecuali. Penyakit sosial merupakan suatu bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai sosial suatu masyarakat. Contohnya seperti judi, penyalahgunaan narkoba, pelacuran, dan mabuk-mabukan. Bila terus dibiarkan, ini dapat menimbulkan kerugian terkhusus bagi kerukunan warga dan umat beragama di Indonesia. Langsung saja saya mulai untuk pertanyaan pertama, yaitu apa penyebab terjadinya atau apa penyebab adanya penyakit sosial dalam masyarakat. Untuk yang pertama, saya persilakan kepada Saudara Ahdan untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih Saudari Rani atas waktu dan kesempatannya. Jadi penyebab terjadi penyakit sosial yang pertama ya adalah persoalan ekonomi. Tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi dapat mendorong orang melakukan kegiatan apa saja asal bisa memperoleh sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Maka tidak jarang orang menggunakan segala cara untuk mendapatkan uang atau sesuatu yang dia tak memenuhi keinginan nafsunya. Kemudian yang kedua, pengaruh kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi selain membawa efek yang positif juga banyak membawa dampak yang negatif. Terutama pula bagi anak-anak yang masih labil, yang belum bisa dimanfaatkan teknologi secara bijak. Televisi misalnya seringkali menayangkan film-film yang tidak pantas ditonton oleh anak-anak, misalnya kekerasan dan lain sebagainya. Belum lagi internet yang sangat bebas dan terbuka dan tidak ada dinding memisah antara tayangan positif dan tayangan yang negatif. Yang terakhir yaitu pelampiasan rasa kecewaan. Seringkali orang yang kecewa dapat menimbulkan perilaku di luar kendali orang yang bersangkutan tersebut. Bahkan tidak lagi menghiraukan norma-norma maupun aturan kemasyarakatan. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih atas pendapatnya. Untuk yang kedua, saya persilakan kepada Saudara Hakim untuk menyampaikan argumennya. Terima kasih pada moderator. Menurut saya penyebab adanya penyakit sosial dalam masyarakat ada banyak hal. Di antaranya adalah yang pertama, kurangnya perhatian ataupun interaksi yang terjadi di dalam keluarga. Perhatian dari keluarga sangat penting untuk membantu perkembangan sosial, emosi, dan karakter. Seseorang yang kekurangan perhatian cenderung melakukan perbuatan yang bisa menarik perhatian orang lain. Selanjutnya adalah pengaruh lingkungan yang buruk. Lingkungan sekitar dapat memengaruhi pola pikir dan karakter seseorang. Yang selanjutnya adalah tidak mendapat pendidikan yang layak. Seseorang yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak tidak bisa mengetahui apakah suatu hal tergolong baik ataupun buruk, sehingga orang tersebut akan bertindak sesuai keinginannya sendiri, tanpa memikirkan dampak dari perbuatan tersebut terhadap orang lain ataupun lingkungan sekitar. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Saudara Hakim. Selanjutnya yang ketiga, saya persilakan kepada Saudara Nicholas untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih Saudari Rani atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Menurut saya, kemunculan dari penyakit sosial ini sebenarnya sangat beragam. Seiring perkembangan kegiatan atau tindakan yang dilakukan karena melanggar kesepakatan moral di masa itu. Dan ada satu kesamaan atau bisa dibilang akar dari penyakit sosial itu. Ada dua, yaitu ada kemiskinan dan ketimpangan sosial. Kemiskinan yang berarti memiliki kekurangan dalam banyak hal yang memberikan perasaan untuk mencapai segalanya tanpa kerja keras. Misalnya, beberapa orang miskin bahkan melakukan pekerjaan mencuri untuk menghasilkan lebih banyak uang. Perjudian juga merupakan contoh lain dari penyakit sosial yang merusak seluruh pendapatan keluarga dan mendorong tidak seimbangan emosi. Yang kedua yaitu ada ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial ini muncul dari zaman kuno atau penjajahan, di mana kekuasaan dan otoritas diberikan kepada beberapa orang yang menggunakannya untuk menyiksa masyarakat. Misalnya seperti di dunia sekarang ini, seorang aktor atau orang kuat seperti pejabat terlibat dalam suatu insiden seperti kecelakaan mobil atau korupsi akan mendapatkan jalan keluarnya secara instan.
Fenomena semacam ini yang mendorong masyarakat menjadi semacam tidak peduli terhadap kejahatan, hingga muncul slogan di masyarakat kita, runcing ke bawah, tumpul ke atas. Saya rasa itu saja argumen yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada 3 narasumber yang telah menjawab untuk pertanyaan yang pertama. Selanjutnya akan saya lanjutkan pertanyaan yang kedua, yaitu apakah dampak penyakit sosial dalam masyarakat? Yang pertama, saya persilakan kepada Saudari Ade Bunga untuk menyampaikan pendapatnya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Saudari Rani. Saya akan menyampaikan pendapat saya dari pertanyaan tersebut. Jadi ada beberapa dampak yang akan dihasilkan dari penyakit sosial di dalam kehidupan masyarakat. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, terjadinya penyimpangan sosial di tengah masyarakat. Yang kedua, meningkatnya konflik yang mengarah kepada kekerasan di tengah masyarakat. Yang ketiga, terdapat kesenjangan antar kelas sosial. Yang keempat, meningkatnya kriminalitas di masyarakat. Dan yang terakhir adalah menimbulkan beban sosial, psikologis, dan ekonomi bagi keluarga pelaku. Mungkin itu aja dari saya. Saya kembalikan ke Rani. Terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya yang kedua, saya persilakan kepada Saudari Renita untuk menyampaikan argumen ataupun pendapatnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan pendapat mengenai dampak penyakit sosial bukan hanya bagi masyarakat saja, tapi juga bagi si pelaku penyimpangan sosial. Dampak penyakit sosial bagi pelaku penyimpangan sosial antara lain, yang pertama, memberikan pengaruh psikologis atau penderitaan kejiwaan serta tekanan mental terhadap pelaku karena akan dikucilkan dari masyarakat dan dijauhi dari pergaulan. Yang kedua, dapat menghancurkan masa depan pelaku penyimpangan. Yang ketiga, dapat menjauhkan pelaku dari Tuhan dan dekat dengan perbuatan dosa. Dan yang keempat, perbuatan yang dilakukan dapat mencelakakan diri sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pendapatnya. Untuk yang ketiga, yang terakhir, saya persilakan kepada Saudari Maskita untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Saudari Rani. Tentunya kita sebagai manusia menginginkan kehidupan harmonis, tentram, dan sesuai dengan tatanan sosial yang berlaku. Tetapi dalam kehidupan masyarakat pada sekarang ini sangat sulit untuk dijumpai. Bahkan kehidupan yang harmonis, tentram tersebut mungkin hanya sekedar angan-angan atau dambaan saja, karena adanya tindakan penyimpangan sosial. Nah, penyakit sosial adalah akibat dari penyimpangan sosial tadi. Yang perlu kita tahu adalah penyakit sosial ini merupakan segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai dan melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum, serta agama. Dan juga jenis-jenis penyakit sosial ini ada banyak. Contohnya salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba. Penyakit sosial ini membawa dampak buruk bagi si pelaku maupun masyarakat atau orang di sekitarnya. Berikut adalah dampak penyakit sosialnya. Yang pertama adalah dapat mengganggu keamanan, ketertiban, dan ketidakharmonisan dalam masyarakat, serta dapat membawa dampak psikis dan traumatis bagi masyarakat sekitar. Yang kedua, dapat merusak tatanan nilai, norma, dan berbagai peranata sosial yang ada di dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah merusak unsur-unsur budaya lain yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan masyarakat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada ketiga narasumber yang telah menjawab pertanyaan yang kedua. Selanjutnya saya lanjutkan untuk pertanyaan terakhir, yaitu apa manfaat memerangi penyakit sosial dalam masyarakat bagi kerukunan antar umat beragama khususnya, dan bagaimana seharusnya peran mahasiswa atau cara mahasiswa dalam memerangi penyakit sosial tersebut. Untuk yang pertama, saya persilakan kepada Saudara Fauzi untuk menyampaikan pendapatnya. Oke, terima kasih Rani. Jadi manfaat memerangi penyakit sosial dalam masyarakat khususnya bagi kerukunan antar umat beragama dan bagaimana peran mahasiswa dalam memerangi penyakit sosial tersebut. Pertama, manfaat memerangi penyakit masyarakat banyak sekali, seperti membuat lingkungan rumah menjadi aman dan tentram dan menghilangkan budaya rasisme karena masyarakat sudah teredukasi. Jadi awal upaya dalam memerangi penyakit masyarakat adalah edukasi. Terus bisa dari dengan penyuluhan atau turun langsung, dan bisa menerapkan di kehidupan masing-masing siswa. Oke, saya kembalikan ke moderator, Rani. Terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya. Yang kedua, saya persilakan untuk Saudari Dinda agar menyampaikan pendapatnya. Terima kasih moderator atas kesempatannya.
Saya akan memberikan pendapat saya tentang manfaat memerangi penyakit sosial dalam masyarakat, khususnya bagi kerukunan antarumat beragama. Dengan terciptanya kerukunan umat beragama, dapat memajukan negara Indonesia untuk lebih maju lagi. Kerukunan umat beragama memiliki banyak keuntungan seperti menurunkan kesenjangan sosial, meningkatkan sifat gotong royong dan tolong-menolong, dapat mempercepat dalam menanggulangi masalah tentang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Dengan adanya peristiwa konflik beragama di Indonesia bisa diambil pelajarannya agar untuk memahami agamanya masing-masing dengan baik dan benar secara menyeluruh dalam beragama dan bernegara, agar lebih saling menghargai dan saling menghormati karena setiap umat beragama memiliki kepercayaannya tersendiri. Adapun peran mahasiswa untuk menjaga sekaligus mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama adalah dengan mengadakan dialog antar umat beragama yang di dalamnya membahas tentang hubungan antar sesama umat beragama. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya untuk yang terakhir, saya persilakan kepada Saudara Herdi untuk menyampaikan pendapatnya. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, jadi tanggapan saya dalam manfaat memerangi penyakit sosial dalam masyarakat, khususnya bagi kerukunan antar umat beragama, adalah menurut saya suatu hal yang mewarnai dunia dewasa ini adalah pluralisme keagamaan. Pluralisme merupakan sebuah fenomena yang tidak mungkin dihindari. Manusia hidup dalam pluralisme dan merupakan bagian dari pluralismenya itu sendiri, baik itu secara pasif maupun aktif. Jika dipahami secara benar dan arif oleh pemeluk agama, akan menimbulkan dampak, tidak hanya berupa konflik antar agama, tetapi konflik sosial dan disintegrasi bangsa. Kendati agama memiliki fungsi pemupuk persaudaraan, dan fungsi tersebut telah dibuktikan secara fakta dan konkret dari zaman ke zaman. Kesenjangan ataupun konflik beragama saling terkait, baik itu dari wilayah, sosial, dan keharmonisan. Artinya, persoalan kemanusiaan, baik itu dari keadilan, kejujuran, dan ketentraman, juga sebagainya, sehingga harus memancing respon dari seluruh masyarakat antar agama untuk melakukan kegiatan untuk bekerja sama dengan baik. Nah, intinya manfaatnya adalah agar tidak adanya konflik, penyimpangan, serta kesenjangan dalam masyarakat untuk khususnya dalam umat beragama, sehingga terjalin kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama. Karena jika terjalin keharmonisan dan kerukunan, tidak akan ada hal ataupun pihak yang menjatuhkan dan menyudutkan, tetapi saling membantu dan menghargai satu sama lain. Adapun peran mahasiswa dalam memerangi penyakit sosial tersebut adalah yang pertama, senantiasa selalu menanamkan nilai-nilai moral dan agama dimanapun kita berada. Yang kedua, turut membantu mengembangkan industri kecil di pedesaan untuk mengurangi jumlah kemiskinan. Yang ketiga, mengadakan program seperti mengajar di desa untuk membantu meningkatkan pendidikan dalam masyarakat. Yang keempat, memberikan penyuluhan terkait penyakit sosial dan dampaknya bagi masyarakat. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, saya ucapkan kepada seluruh narasumber yang telah berpartisipasi dan sudah menyampaikan pendapatnya. Berikut akan saya bacakan kesimpulan dari diskusi kali ini. Penyakit sosial dalam masyarakat disebabkan oleh faktor lingkungan yang sangat kurang mendukung, lingkungan keluarga yang tidak baik, serta ekonomi yang kurang baik. Dampaknya dapat mengganggu keamanan, ketertiban, dan ketidakharmonisan dalam masyarakat. Dalam hal ini, penyakit sosial masyarakat juga akan merusak tatanan nilai, norma agama, berbagai prioritas sosial, dan tata budaya, sehingga dapat memperlemah kerukunan antar umat beragama di Indonesia karena dikhawatirkannya akan saling mengganggu keharmonisan keberagaman agama yang ada di Indonesia. Dengan tidak adanya penyakit sosial dalam masyarakat, tentunya akan terciptanya keamanan dan kerukunan antar masyarakat serta terjalin kerukunan antar umat beragama. Karena masing-masing pihak tidak akan saling membuat keributan, mengganggu kenyamanan, dan keamanan suatu lingkungan masyarakat. Mahasiswa juga dapat berperan dalam memerangi hal tersebut dengan senantiasa selalu menanamkan nilai-nilai moral dan agama dimanapun berada, terjun langsung mungkin seperti mengadakan program mengajar di desa untuk membantu meningkatkan pendidikan masyarakat, serta memberikan penyuluhan terkait penyakit sosial dan juga dampaknya bagi masyarakat.
Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan, sekaligus sebagai penutup pada FGD kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan juga kekurangan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada rekan-rekan narasumber yang sudah berpartisipasi dalam diskusi ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.